saya tidak siap bicara, saya menunggu ya, kembali ke Undang-Undang 45 asli, maka kalau memang seruannya kembali ke Undang-Undang 45 asli, kita harus mengerti betul logika berpikir Undang-Undang Dasar 45 asli itu. Ya. Jangan kita bicara kembali ke Undang-Undang 45 asli, tapi logika dan paradigma berpikirnya itu justru tidak nyambung dengan logika asli itu sendiri. Gitu. Pertama, saya kira para pendiri bangsa kita dulu sadar betul bahwa kalau kita ingin merdeka, maka pertama-tama yang dimerdekakan adalah kemerdekaan berpikir itu sendiri. Dalam kemerdekaan berpikir, kita harus berdaulat menyusun apa yang kita perlukan, apa yang kira-kira sistem yang cocok dengan kenyataan-kenyataan Indonesia dan mampu membebaskan diri dari cengkraman kolonialisme. Oleh karena itu, para pendiri bangsa kita nggak peduli lah itu soal istilah parlementer, presidensial, ini kan istilah-istilah teknis sebenarnya, istilah-istilah akademik yang sebenarnya hanya ideal type namanya kalau Weber, tipe ideal yang sesungguhnya dalam alam kenyataan tergantung maunya kita apa. Kita nggak usah berangkat, tutup aja demokrasi parlementer, demokrasi presidensial, tutup istilah-istilah itu. Mari kita bicara apa yang kita butuhkan untuk menata republik ini. Nah, makanya dari situlah muncul istilah kata Supomo, kata Sukiman. Kita tidak mengikuti sistem parlementer di Inggris, kita tidak mengikuti sistem presidensial di Amerika, tapi kita ingin membentuk sistem sendiri. Nah, jalan berpikirnya dikuasai dulu. Kita ingin membentuk sistem sendiri. Nah, oleh karena itu, baru belakangan memang sebenarnya Indonesia mendahului. Jadi para pendiri bangsa kita ingin mengatasi kelemahan-kelemahan sistem parlementer di Eropa yang sangat fragile, apalagi dalam masyarakat heterogen seperti Indonesia. Tak terbayangkan mengikuti sistem parlementer sepenuhnya, ya, seperti di Eropa karena fragile, mudah sekali jatuh bangun. Tapi juga tidak ingin mengikuti kelemahan-kelemahan sistem presidensial di Amerika yang terlalu meningkatkan pada bobot individual, misalnya. Karena Amerika sistem presidensialnya dibangun atas asumsi logika liberalisme, maka presiden di sana bisa melahirkan atau membentuk politik sendiri, bisa mengembangkan politik sendiri, di mana kampanye presiden otomatis menjadi belen kenegaraan. Di kita terlalu berisiko menyerahkan republik yang heterogen itu pada seorang presiden. Oleh karena itu dalam alam berpikir para pendiri bangsa kita tidak akan meniru sistem presiden Amerika, di mana presiden mengembangkan politik sendiri. Presiden diletakkan hanya mandataris dari MPR yang menyusun politik tertinggi namanya TPAN yang dipikirkan bersama-sama. Nah, atas dasar itu kita mengkombinasikan unsur-unsur baik dari parlementer dan unsur-unsur baik dari presidensial. Belakangan dunia pengetahuan menyebut sistem itu sebagai sistem semi presidensial. Ingat, kita mendahuluinya di dunia ini. Sistem itu, kita bukan sistem parlementer murni, bukan mengikuti sistem presidensial murni kayak Amerika, tapi kita membentuk apa yang dunia pengetahuan belakangan menyebutnya sebagai sistem semi presidensial. Tapi para pendiri bangsa kita menyebutnya itu sistem kami sendiri. Nah itu pertama kita berpikirnya. Kemudian tentu saja di dalam menyusun sistem sendiri itu juga tidak ngawur. Mereka juga kadang-kadang kita ini underestimate sih dengan para pendiri bangsa itu, kemampuan para pendiri bangsa. Mereka sebenarnya kalau tadi ada yang mengatakan kita meniru sistem komunis, bukan hanya komunis yang jadi referensi itu. Para pendiri bangsa kita belajar dari konstitusi Rusia, konstitusi Uni Soviet. Kita belajar dari Cina, kita belajar dari Jerman, kita belajar dari konstitusi Prancis, kita belajar dari Filipina, kita belajar dari konstitusi Amerika, kita belajar dari sistem konstitusi di bukan konstitusi, sistem tradisi parlementer, termasuk parlemen dari Inggris. Tetapi tetap mereka berdaulat memilih sejauh yang diperlukan untuk menyusun sistem sendiri itu. Nah, oleh karena itu, dulu misalnya kita selalu bicara tentang trias politika gitu. Para pendiri bangsa kita sudah tahu bahwa trias politika itu sistem yang sangat kuno gitu.
Karena di dunia yang pakai pihak politika kan sebenarnya Amerika Serikat. Jadi sebenarnya cara mengecek kekuasaan supaya kekuasaannya tidak bergerak ke arah tirani itu bisa dilakukan lewat separation of power ala Amerika. Tapi itu pakai teorinya James Madison, teori kedaulatan dari James Madison. Kata James Madison, supaya kedaulatan rakyat ini tidak diperkosa oleh satu tangan, maka kedaulatan itu dibagi-bagi ke beberapa badan negara yang sangat terpisah satu sama lain, yaitu cabang eksekutif, legislatif, yudikatif, masing-masing melakukan checks and balance masing-masing, otoritas atas lembaganya masing-masing. Tapi itu baru satu contoh. Ada satu model lain tidak melakukan separation of power, tapi justru fusion of power, penggabungan kekuasaan. Jadi teorinya dari kedaulatan di Zamboda atau John Locke. Ini dikembangkan di Inggris. Di Inggris itu alih-alih dipisahkan, justru seluruh cabang-cabang kekuasaan fusion ke dalam supremasi of parliament. Di parlemen Inggris itu legislatif, judi eksekutif, ya, bahkan kemudian king, queen, perdana menteri semua ada di parlemen. Jadi dia digabung. Justru kata John Boda, kedaulatan tertinggi itu harus diakses oleh seluruh kekuatan politik, jangan diserahkan pada partai-partai politik saja. Ide ini yang menginspirasi nanti memunculkan lembaga tertinggi negara yang bernama dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jadi kita memang harus mulainya dari asumsi, harus berpikir para pemilik bangsa, baru kita bisa mendudukan konstitusi ini seperti apa gitu. Nah, atas dasar itu sebenarnya banyak sekarang yang harus kita lakukan, tapi saya hanya beberapa highlight aja. Masih 5 menit lagi. Oke. Ketika kita menyusun konstitusi itu juga, para pendiri bangsa sadar betul bahwa konstitusi itu haruslah merupakan usaha elaborasi dan penjabaran lebih lanjut dari Pancasila. Jadi hubungan antara Pancasila dan konstitusi itu sebenarnya satu paket kesadaran. Pancasila tidak bisa ditafsirkan, tidak bisa dipahami tanpa, kalau Islam itu Pancasila itu Al-Qur'annya, sedangkan konstitusi itu hadisnya. Kita tidak mengerti bagaimana Al-Quran itu dijabarkan ke dalam sholat dan lain-lain kecuali kita membaca hadisnya. Nah, hubungan antara Pancasila dan konstitusi itu betul-betul satu paket kesadaran. Oleh karena itu, kalau Pancasila, dasar dari semua dasar Pancasila itu adalah gotong royong, watak gotong royong, dasar dari semua dasar konstruksi sistem berpikir paradigma konstitusi 45 itu adalah namanya sistematik negara kekeluargaan. Itu mereka ketat betul, mempertahankan sistematik kekeluargaan itu ketat, sehingga ketika misalnya Yamin mengusulkan kemungkinan lain, dia bilang saya tidak melarang Anda untuk mengusulkan ini itu, tapi kalau keluar dari sistematik kekeluargaan, silahkan membuat tim sendiri, karena itu keluar dari paradigma berpikir sistematik kekeluargaan ini. Nah, oleh karena itu misalnya kalau kita cek, misalnya Pancasila pertama ketuhanan yang Maha Esa, cek pasti ada di konstitusinya, pasal 29 dan lain-lain. Pancasila kemanusiaan yang adil dan beradab, cek di konstitusinya apa. Pasal ketiga Pancasila persatuan pasti cek dan lain-lain. Dan saya kira para pendiri bangsa juga tadi menyadari betul bahwa pertama mereka karena jelas penjajahan itu kan anak kandung daripada globalisme sebenarnya, atau yang disebut dengan proto globalisasi lah. Oleh karena itu juga mereka sudah mengantisipasi harus internasionalisme itu dalam sila. Jadi kebangsaan kita memang sudah desain oleh para pendiri bangsa, bukan kebangsaan yang chauvinik, tapi kebangsaan yang juga menjadi bagian dari kemanusiaan internasional, mampu mengantisipasi tantangan-tantangan global itu. Singkat kata, saya khawatir kita punya kredo kembali Undang-Undang 45, tapi sistem berpikir Undang-Undang 45 asli itu sendiri belum sepenuhnya kita kuasai. Terima kasih.